Baiklah, selamat pagi ya, selamat siang, selamat malam teman-teman semua dari semester 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini ya, saya akan menjelaskan mengenai, kalau kemarin kan sudah pengukuran ya, di dalam teori akuntansi itu ada pengukuran. Nah, sekarang ada penalaran. Jadi bikin teori itu harus nalar gitu ya. Nalar itu apa gitu. Nah, apa yang akan saya bahas di sini banyak ya, definisi, komponen ya. Nah, ini komponen-komponennya nanti akan saya bahas, ada asersi, keyakinan, argumen, dan salah nalar. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi dari penalaran. Penalaran, nalar gitu ya. Di sini yang saya garis bawahi adalah proses berpikir logis dan sistematis. Jadi, nalar itu adalah berpikir logis untuk mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan. Pernyataan itu bisa yang nama lainnya bisa asersi ya. Oke. Berpikir logis ya, menalar, berpikir logis. Oke, itu definisi dari penalaran. Lanjut, apa aja sih komponennya gitu kan? Nah, di sini ada 3, asersi, keyakinan, dan argumen. Mungkin kita fokus di pembahasan asersi dulu ya. Asersi itu suatu pernyataan yang menegaskan bahwa sesuatu itu benar. Jadi, apa yang saya katakan itu benar. Secara subjektif, ya pernyataannya itu secara subjektif. Jadi, semua orang bisa melakukan bisa memberi asersi, memberikan pernyataan dan diyakini oleh orang yang memberikan asersi itu benar. Itu yang namanya asersi. Kita masuk, asersi itu banyak ternyata. Di sini ada 3 jenis asersi. Ya. Ada asumsi, hipotesis, dan pernyataan fakta. Oke, kita masuk di asumsi dulu. Asumsi adalah asersi yang diyakini benar tapi tidak dapat menunjukkan buktinya. Si yang memberi pernyataan itu ya, tentang kebenaran. Oke, contohnya apa? Contohnya ya asal bicara aja. Kalau misalnya saya bilang, saya lebih cantik dari dia, itu yang namanya asumsi. Kenapa? Saya tidak bisa menunjukkan buktinya gitu ya. Tapi saya yakin itu benar gitu. Itu contoh dari asumsi. Kalau di akuntansi apa? Contohnya kayak saya punya perusahaan misalnya ya. Saya yakin usaha saya itu tidak akan pernah rugi selamanya gitu. Itu asumsi saya. Dan saya yakin itu benar. Tapi kan belum tentu gitu kan. Hasilnya kan belum tentu. Saya juga tidak bisa menunjukkan buktinya. Nah, itu yang namanya hanya sekedar asumsi gitu. Kemudian masuk jenis asersi yang kedua, hipotesis. Oke, ini teman-teman pasti akan sering menjumpai kata ini ya. Soalnya teman-teman kan sudah mau tugas akhir. Nah, mungkin bisa belajar dari sini. Hipotesis itu asersi yang menunjukkan yang belum tentu benar atau salah, tapi yakin bisa diuji gitu. Yakin bisa diuji. Contohnya apa? Ini ada hubungannya dengan penelitian ya. Kalau penelitian itu kan kata-katanya apa berpengaruh dengan apa. Bisa diuji nggak? Bisa dong, iya kan? Bisa diuji gitu. Itulah yang namanya hipotesis. Contohnya apa? Misalnya ya, di penelitian itu ada intention to quit ya, kemungkinan untuk keluar dari perusahaan itu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional dari auditor. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang namanya hipotesis. Bisa diuji nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara pemberian kuesioner kepada auditor ditanyai. Benar nggak sih kalau misalnya kamu sudah punya keinginan untuk keluar dari KAP ya, perusahaannya kan KAP, itu akan berpengaruh terhadap proses kalian mengaudit atau enggak gitu. Itu yang namanya hipotesis. Kemudian pernyataan fakta. Di sini pernyataan fakta itu intinya adalah asersi yang bukti tentang kebenarannya itu tidak dapat dibantah lagi. Jadi ada buktinya, intinya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau saya memberikan pernyataan, laba bisnis saya tahun ini adalah 2 juta rupiah. Bisa nggak saya menunjukkan? Bisa, ada. Soalnya ada laporan keuangannya, 2 juta. Dan di situ jelas tertulis bahwa jumlah laba 2 juta. Nah, itu yang namanya pernyataan fakta, sesuai dengan bukti gitu ya. Dan sudah tidak bisa dibantah lagi, soalnya memang tertulis dan nyata di situ ya. Gitu. Untuk jenis asersi.
Ada asumsi, hipotesis, dan pernyataan fakta. Terus kita balik lagi ke komponen penalaran. Yang kedua ada keyakinan. Keyakinan ini bukan keyakinan agama ya, ini maksudnya yakin gitu. Nah, di sini maksudnya apa? Keyakinan itu adalah bersedia menerima suatu pernyataan itu benar. Jadi, bersedia menerima pernyataan itu benar. Itu yang namanya keyakinan. Nah, di sini keyakinan itu didukung dengan apa? Di sini ada 5 ya, didukung dengan ada benaran, bahwa itu bukan pendapat, pernyataan itu bisa bertingkat. Bertingkat itu maksudnya kan kalau yakin itu kan dari sangat ragu, tidak ragu, sampai sangat yakin gitu kan. Terus berbias, apabila orangnya itu terpengaruh oleh lingkungan, jadi tidak netral gitu orangnya yang memberikan pernyataan, dan berkekuatan. Nah, di sini keyakinan itu bisa dengan apa? Dengan cara apa? Dengan diuji gitu kan. Diuji, mungkin ada ada buktinya bisa, atau tanya dengan orang yang lebih berpengalaman itu bisa juga. Itu bisa untuk memberikan keyakinan suatu pernyataan gitu ya. Terus kita balik lagi ke komponen penalaran yang terakhir, ada argumen. Nah, ini argumen. Apa itu? Serangkaian asersi. Jadi argumen itu terdiri dari beberapa asersi ya. Kemudian disimpulkan. Nah, contohnya apa? Kalau di sini argumen ada 2 ya. Nah, ada deduktif, itu dikatakan sebagai silogisme, dan ada induktif. Induktif itu logis. Nah, oke. Di silogisme itu ada asersi, 2 asersi, kemudian konklusi. Jadi argumen itu kayak gitu ya. Argumen itu terdiri dari beberapa asersi, kemudian dikonklusikan, disimpulkan. Nah, di sini contohnya kayak misalnya untuk umum ya, semua binatang menyusui mempunyai paru-paru. Terus asersi yang kedua, kucing adalah binatang menyusui. Jadi kesimpulannya apa? Kucing mempunyai paru-paru. Nah, itu yang namanya silogisme ya. Kalau di akuntansi gimana contohnya? Contohnya kalau saya bilang semua semua aset tetap adalah gimana ya? Maksudnya di sini semua peralatan itu adalah aset tetap gitu kan. Semua peralatan adalah aset tetap. Terus asersi yang kedua, mesin gini. Aset tetap itu adalah jadi bingung. Oke, semua peralatan adalah aset tetap. Ya kan? Terus mesin, asersi yang kedua, mesin adalah aset tetap. Nah, konklusinya apa? Konklusinya adalah mesin adalah peralatan. Jadi gitu ya, mesin adalah peralatan. Nah, itu konklusi. Jadi kalau argumen deduktif itu kan umum ke khusus gitu kan, umum ke khusus. Ciri-cirinya gimana? Asersi yang pertama itu diawali dengan kata semua. Jadi secara umum, kemudian di konklusi itu menunjukkan kekhususannya. Kalau misalnya saya bilang semua akun, berarti konklusinya adalah menyebutkan salah satu dari akunnya, kayak gitu ya. Terus untuk argumen yang kedua itu induktif, dari khusus ke umum. Di sini contohnya 1 jeruk dari karung A manis rasanya. Terus asersi yang kedua, 1 jeruk berikutnya manis rasanya. Berarti konklusinya apa? Semua jeruk yang ada di karung A itu manis gitu kan. Nah, dari khusus 1 jeruk, 1 itu kan khusus ya, 1 jeruk. Berarti cuma jeruk itu gitu kan. Nah, asersi-asersi itu kemudian menuju ke konklusi secara umum dengan menunjukkan kata semua. Bisa dengan khusus itu bisa dengan sebagian, bisa dengan seorang, bisa dengan beberapa gitu kan. Nah, untuk akuntansi itu contohnya kayak hasil audit PTA menunjukkan bahwa akun kas itu saldonya tepat. Kemudian asersi yang kedua, hasil audit PTA bahwa
saldo dari akun berikutnya apa? Akun piutang ya, akun piutang itu saldonya tepat. Nah, konklusinya adalah semua akun di perusahaan PTA itu saldonya tepat. Nah, itu contoh dari khusus ke umum atau induktif atau logis ya. Oke, itu argumen. Setelah kita mempelajari komponen penalaran, nah di sini ternyata ada prosesnya. Gimana cara proses penalaran itu gitu kan? Dimulai dari input, proses dan output. Inputnya di sini apa? Asersi. Asersi itu digunakan sebagai elemennya. Pernyataan-pernyataan ya itu sebagai input, kemudian diproses oleh argumen. Jadi pernyataan-pernyataan ini dimasukkan ke dalam argumen, kemudian disimpulkan, diinferensi. Inferensi itu kan penyimpulan. Oke, kemudian disimpulkan ya. Nah, di keluarannya atau di outputnya itu dikuatkan dengan adanya keyakinan. Yakin bahwa asersi yang sudah disimpulkan itu sudah benar, sudah valid itu kan, dan akhirnya hasilnya apa? Hasilnya adalah asersi konklusi, asersi yang sudah diyakini itu benar gitu. Itu proses dari penalaran. Nah, di luar dari penalaran otomatis ada suatu pernyataan itu nalar dan ada suatu pernyataan itu salah nalar gitu kan. Salah nalar itu maksudnya gimana? Ada intinya ya tidak logis. Tidak logis, memberikan asersi tapi tidak logis gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau di akuntansi itu misalnya saya bilang bahwa peralatan adalah kelompok utang lancar. Nah, apakah ini logis? Apakah apakah bisa dibuktikan gitu kan? Bisa dibuktikan. Dengan cara apa? Dilihat di laporan keuangan atau dilihat dari identitasnya ya. Identitas dari peralatan itu kan aset kan ya. Aset dan bukan utang. Utang lancar ya. Peralatan itu adalah aset tetap. Jadi kalau saya bilang tadi peralatan adalah utang lancar, berarti saya salah nalar gitu kan. Tidak logis gitu. Itu yang namanya salah nalar. Oke. Itu saja sih untuk pertemuan yang keempat ya. Tadi sudah membahas mengenai definisi penalaran, komponennya, dibahas satu-satu, kemudian prosesnya hingga menjadi suatu proses penalaran itu seperti apa, dan yang terakhir adalah pengecualian dari penalaran, yaitu apa? Pernyataan mengenai salah nalar. Nah, ini contoh pembahasan di teori akuntansi ya. Salah satu pembahasan di teori akuntansi ada pengukuran, ada penalaran. Oke. Mungkin cukup ya untuk pertemuan yang keempat, video yang keempat untuk mata kuliah teori akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.